Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Hotel Race Malang menambah suatu tempat untuk menikmati makanan bagi pengunjung. Berada di puncak gedung Sky Rooftop, Hotel Race ini resmi dikenalkan untuk umum. Manajer Race Hotel Malang, Yanuar Arifin mengatakan Sky Rooftop merupakan fasilitas baru berupa kafe di puncak gedung dengan pemandangan kota Malang. Soft opening cafe ini sudah dimulai sejak akhir September 2021 dan diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada pertengahan Januari bulan lalu. Selain menawarkan pemandangan Sky Rooftop, juga menyediakan berbagai makanan dan minuman yang bervariasi dengan harga terjangkau. Ya, Sky Rooftop Race ini sebenarnya udah trial di bulan September awal tanggal 7, tetapi kami mulai diresmikan berbarengan dengan waktu Bapak Erick Thohir, Pak Menteri itu di tanggal 15 Januari. Dan untuk saat ini, akhirnya kami juga menghadirkan chef kami yang baru, Chef Cucun, itu sekaligus untuk announce bahwa kita sudah open untuk publik yang lebih lagi Mbak, dengan menu yang baru lagi, seperti itu. Kalau kapasitas dari Sky Rooftop Race ini bisa sampai dengan 80 seat atau seating capacity-nya. Dimana kalau dari sini pun itu hanya untuk buat restoran style ya, atau buat ala carte. Tapi kalau untuk meeting, kami bisa dengan berbagai macam tipe atau arrangement dari setapan Mbak, seperti itu. Membidik segmen keluarga, Sky Rooftop menyajikan menu Nusantara dan Asia. Yanuar Arifin, Hotel Manager Race Hotel, menyebutkan menu minuman dan makanan di Sky Rooftop dari Asia seperti barbecue Mongolia, nasi bakar kemangi, dan aneka kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, yang kita jual di sini adalah ada menu masakan dari lokal, base lokal, kemudian juga ada dari Western dan terutama ke Asia, karena konsep kami di Sky ini kita lebih ke arah Asia makanannya. Makanya kalau kita sebut di race ini, kenapa kita tonjolin Asia, karena lidah orang Indonesia mungkin lebih cocok dengan menu Asia. Tapi kalau base untuk lokal yang terbaik yang kita ada di menu ini adalah semacam mungkin memang sebuntut Mbak, sebuntut. Kalau biasanya mungkin yang memang yang sudah dikenal kayak famous fish and chip, kemudian ada club sandwich, kita lebih ke arah Asianya yang lebih kita tonjolin. Nah, salah satu adalah yang untuk Mongolian ini, yang westernnya ada paling favorit adalah barbecue platter seperti ini. Menu favorit, ya ada dua. Yang pertama kalau food to share-nya untuk family itu ada barbecue platter. Yang favorit buat tamu single itu adalah nasi goreng, nasi bakar kemangi. Ya, barbecue platter itu kita buat waktu itu adalah memang karena pangsa hotel kami itu adalah family. Akhirnya kami buat satu platter itu adalah untuk berempat, di mana ada skewer ayam, ada seafood, ada iga, kemudian ada jagung dengan aneka 4 pilihan saus, ada barbecue, mushroom, mayones, sama satunya adalah barbecue, black pepper ya. Nah, itu bisa untuk mereka makan sama-sama seperti halnya barbekyuan, tapi sudah kita platterkan, sudah kita plate Mbak, seperti itu. Satu lagi adalah nasi goreng, nasi bakar kemangi itu andalannya karena memang kita pakai pure asli dari daun kemangi yang kita masak, kita olah, ada tempe bacem dan tahu bacemnya, juga ada ayamnya seperti itu.
Konser online paduan suara mahasiswa UB ini dipersiapkan secara khusus sejak November tahun lalu. Secara rutin, anggota PSM berlatih secara hybrid dan makin intensif pada bulan Januari lalu. Sebanyak 30 anggota yang terlibat dalam latihan konser virtual untuk tahun ini. Untuk latihannya sebenarnya kami sudah memulai latihan dari tahun lalu secara online, itu di bulan November akhir. Cuman di bulan Januari kemarin, Januari tengah, sekitar tanggal 17 Januari itu, kami berlatih hampir setiap hari secara hybrid. Jadi ada yang bertemu di kampus untuk latihan dan juga ada yang secara online seperti itu. Target kami adalah pastinya mengenalkan PSM Brawijaya lebih luas lagi dan menjadi branding untuk Brawijaya juga, bahwa Brawijaya juga memiliki paduan suara yang baik. Dan karena kami juga sedang mempersiapkan untuk melaksanakan lomba internasional, ini juga menjadi salah satu tempat branding kami supaya bisa menarik minat paduan suara lain untuk ikut di dalam kompetisi yang akan kami laksanakan. Kondisi pandemi tidak menyurutkan langkah paduan suara mahasiswa UB untuk berkarya. Memasuki semester baru pada bulan Februari ini, PSM akan menggelar konser online pada tanggal 28 Februari melalui YouTube. Menurut Yohanes, pengurus PSM UB, saat ini proses rekaman sudah selesai dan sedang dilakukan proses editing. Sebanyak 30 anggota berperan sebagai penyanyi dalam konser yang bertajuk Aksata. Pada kesempatan kali ini, PSM Brawijaya akan mengadakan konser yang dimana dilaksanakan secara online, ditayangkan secara online. Tapi untuk singer-singernya, kami selama ini berproses secara hybrid. Ada latihan, kemudian kami rekaman juga secara hybrid. Jadi memang hanya penayangan saja secara online. Untuk judul konser kami, judulnya kami beri nama Aksata. Aksata sendiri adalah nama dari kabinet pengurus di tahun lalu yang memiliki arti bahwa kami semua ini tidak terputus atau kami akan terus tersambung satu dengan yang lainnya. Tersambung secara hati, pikiran, suara untuk menciptakan suatu harmoni yang indah. Seperti itu. Jadi harapannya ini juga memberikan semangat baru walaupun di masa yang seperti ini, di masa kita serba terbatas, kita tetap bisa bersatu hati untuk bisa berkarya terus buat Brawijaya, buat Indonesia, bahkan untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Roti unyil yang berukuran kecil menjadi buruan pembeli yang berkunjung ke Omari Kitchen. Debbie Yunita, manajer toko Omari Kitchen, mengaku produk roti unyil saat ini menjadi produk yang diminati oleh pembeli selain produk roti lainnya. Untuk memenuhi antusias pembeli, Omari Kitchen buka setiap hari termasuk tanggal merah sehingga konsumen dapat selalu membeli produk roti unyil dan roti lainnya untuk keperluan di rumah atau bentuk oleh-oleh. Kalau Omari Kitchen itu di sini kebetulan outlet kedua. Yang pertama, outlet pertama itu dibukanya tanggal 7 Mei 2021. Itu bertempat di Simpang Bondowoso nomor 7. Kalau yang di outlet Galunggung ini dibukanya tanggal 9 September 2021. Oh, karena kebetulan ini kan ruko milik sendiri, jadi kita karena antusias di Omari Kitchen yang outlet pertama, kita buka lagi di sini. Kebetulan karena ruko kita juga letaknya strategis, pas perempatan lampu merah, jadi mungkin lebih banyak menjangkau untuk konsumen yang datang ke sini daripada outlet kita yang pertama kan karena masih posisinya di rumah gitu. Ada, ini kebetulan tahun ini doakan aja kita mau buka cabang di Suhat. Cuma untuk bulannya mungkin di sekitar bulan Maret atau April, pokoknya didoakan aja dalam waktu dekat ini Omari Kitchen akan buka cabang di Suhat. Kalau jam operasional kita di outlet yang Simpang Bondowoso itu dari jam 7 sampai jam 6 sore. Kalau di outlet di Galunggung ini jam 7 sampai jam 9 malam. Bukanya setiap hari, tanggal merah, hari Minggu, hari libur nasional maupun hari besar tetap buka.
kalau kita ini spesialisnya untuk sementara ini kita merambahnya ke roti unyil. Jadi roti unyil kita lihat masih belum ada kompetitor yang kita masih kita fokuskan di roti unyil, tapi kita juga ada produk untuk roti besar atau roti standar. Pemandangan mahasiswa mengerjakan tugas pada masa pembelajaran online di kafe menjadi salah satu faktor hadirnya kafe dan coworking space di beberapa kota. Dalam pandangan dosen arsitektur UB, Insinyur Rinawati Handayani, fenomena kafe dan coworking space muncul karena adanya kebutuhan area bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas atau karyawan yang bekerja secara online. Banyak ya kayaknya kalau kita bicara coworking space itu hampir sama atau mungkin identik dengan kafe gitu, padahal mungkin sebenarnya tidak gitu. Karena kalau saya melihat itu berangkatnya dari memang dia sebuah kafe yang kebetulan kemudian banyak yang istilahnya nugas di situ ya, anak-anak mahasiswa istilahnya nugas atau mengerjakan tugas di situ. Akhirnya merambah atau ada nilai tambahnya menjadi dia menyebutnya sebagai coworking space gitu. Padahal sebenarnya mungkin ruang dan sebagainya itu agak kurang memenuhi syarat sebagai coworking space. Sebaliknya ada juga yang memang dia mendesain sebagai coworking space mungkin. Tetapi bisa jadi mereka ada unsur tambahannya, yaitu ada fasilitas-fasilitas kafe, sehingga untuk mungkin juga mungkin biar lebih laku atau bagaimana gitu ya, atau mungkin menunjang karena pada saat mereka mengerjakan sesuatu, bekerja atau mengerjakan tugas pasti membutuhkan makanan atau mungkin minuman, sehingga ada tambahan itu. Jadi kalau saya sih melihatnya ada dua sisi itu gitu yang akhirnya berkembang gitu. Meskipun memang banyak menyebutkan bahwa ini coworking space, tetapi kalau kita lihat kadang-kadang agak kurang sesuai, itu digunakan memang benar-benar sebagai tempat bekerja. Sebuah coworking space harus memiliki beberapa elemen kunci agar dapat berfungsi maksimal. Dosen arsitektur UB, Insinyur Rinawati Handayani menyebutkan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu lantai, dinding, plafon, dan perabot. 4 elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam sebuah coworking space. Rina menyarankan agar 4 elemen tersebut berbeda dengan kafe, sehingga jika coworking space juga berfungsi sebagai kafe, maka perlu ada pemisahan tempat tersebut. Elemen di dalam interior itu pastinya ada 3 hal yang penting, yaitu lantai, dinding, dan plafon. Itu yang membentuk memang ruang interior itu sendiri gitu. Nah, ketika kita akan menyebut dia menjadi satu coworking space di mana digarisbawahi itu tempat bekerja, berarti elemen-elemennya harus dipilih sesuai dengan kondisi untuk bekerja. Misalnya dipertimbangkan aspek kebisingan, itu kan, kemudian karena dia pastinya membutuhkan ruang yang tenang. Kemudian elemen perabot juga termasuk menjadi elemen. Di situ perabot tidak hanya sekedar adanya perabot, meja dan sebagainya, karena pastinya kalau bekerja, apalagi yang sekarang era digital, pasti ada mungkin dilengkapi dengan sarana prasarananya gitu ya, untuk colokan dan sebagainya itu lengkap, sehingga dia akan bekerja dengan nyaman gitu. Sehingga kelengkapan dari perabot sendiri, dinding juga bisa kalau terkait dengan akustik itu bisa dari lantai, bisa dari dinding, juga bisa dari plafon sebenarnya Mas. Cuman harus tetap memang kita nggak bisa menilai atau mendesain itu tidak bisa sepenggal-sepenggal. Kita lihat juga terkait dengan
fungsi dari itu sendiri gitu. Kalau dia bercampur antara co-working space yang dia sebut sebagai co-working space dan kafe, itu juga harus mempertimbangkan dua aspek tersebut. Kalau terlalu tertutup mungkin tidak terlalu nyaman bagi kafenya gitu, ataukah mungkin sebaiknya zonanya dipisahkan, zona untuk co-working space sendiri, zona untuk ini, karena pada ini esensinya sebenarnya berbeda gitu, sehingga elemen-elemennya akan berbeda. Selain 4 elemen kunci, sebuah coworking space juga membutuhkan tata cahaya dan warna yang mampu mendukung suasana kerja menjadi nyaman dan produktif. Insinyur Rinawati dari Arsitektur UB mengatakan, tata cahaya dan warna harus diselaraskan dengan konsep coworking space. Tergantung dari tujuan istilahnya co-working space atau cafe ya. Misalnya lebih ke co-working space ya sebenarnya ya. Itu dia dengan tema apa dan mungkin dia letaknya ada di mana. Jadi contohnya misalnya dia bikin co-working space di dekat kampus gitu, di mana kampusnya dekat dengan arsitektur misalnya gitu ya. Arsitektur itu banyak gambar dan sebagainya gitu ya. Kalau yang mungkin secara digital mungkin dia nggak terlalu masalah, tapi kalau secara manual itu akan mempengaruhi pencahayaan gitu ya. Dia gambar, nyeket dan sebagainya perlu pencahayaannya. Jadi kalau cafe atau co-working space-nya itu dengan lampu-lampu yang sedikit remang dan cozy mungkin nggak masuk di situ. Tapi kalau misalnya yang untuk yang bekerjanya mungkin banyak digital sehingga dia terbantu dengan lighting sendiri dari itunya sendiri, mungkin tidak terlalu masalah di situ gitu. Tapi menurut saya itu tadi juga akan membedakan antara co-working space dan cafe itu sendiri. Kalau cafe mungkin agak remang mungkin nggak terlalu masalah, meskipun sebaiknya cafe tidak remang-remang ya supaya tidak disalahgunakan gitu kan. Yang sekarang pencahayaan diperlukan karena itu tadi Mas, untuk menunjang pekerjaannya. Nah, sedangkan warna ada teorinya sendiri, memang warna yang bisa menimbulkan ketenangan dan sebagainya gitu ya. Tujuan dari co-working space-nya itu akan diarahkan kemana gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen kesan tenang, mungkin ada warna-warna yang warna soft atau biasanya warna-warna biru, warna-warna hijau itu juga akan menimbulkan ketenangan, atau mungkin lebih ke kehangatan gitu ya. Jadi warna-warna mungkin kecoklatan, ada jingga dan sebagainya. Itu juga akan menimbulkan efek yang tersendiri. Jadi tergantung dari tujuan dari pembuatan dari co-working space itu sendiri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.